Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Septiani Wulandari, mahasiswi Akbid RSPAD Gatot Subroto dengan NIM 18013. Di sini, saya akan memenuhi tugas asuhan neonatus bayi dan balita dengan dosen pengampu Ibu Dina Raidanti. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang miliariasis. Apa sih miliariasis itu? Miliariasis itu biasanya kita kenal dengan biang keringat atau keringat buntat. Nah, pengertian dari miliariasis sendiri itu adalah dermatosis yang muncul karena adanya penyumbatan pada kelenjar keringat dan pori-porinya. Biasanya terjadi pada saat keadaan udara sedang panas dan juga lembab, seperti terjadi pada di daerah tropis atau pada saat awal musim kemarau dan akhir musim hujan, karena pada saat itu biasanya udara di sekitar itu lembab dan juga panas, jadi lebih beresiko tinggi untuk terjadinya miliariasis ini. Lalu, karena sekresinya yang terhambat, maka akan menimbulkan satu tekanan, dan karena tekanan itu akan menyebabkan pecahnya kelenjar dan duktus kelenjar keringat tersebut, dan yang akhirnya akan terjadi sumbatan. Dan jika sumbatan itu dengan disertai bakteri, maka terjadilah miliariasis ini. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya, yaitu penyebabnya, patofisiologinya, klasifikasi atau bentuk-bentuk miliariasis yang ada, lalu ada pencegahan dan juga ada penata laksanaannya. Yang pertama ada penyebab atau etiologinya. Apa sih penyebab terjadinya miliariasis ini? Itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, karena udara panas dan lembab dan disertai dengan bakteri. Yang kedua, karena udara panas dan lembab dan ventilasi udara yang kurang. Yang ketiga, karena menggunakan pakaian yang ketat dan tidak menyerap keringat. Yang keempat, karena aktivitas yang berlebihan dan akhirnya akan menimbulkan berkeringat yang berlebihan juga. Dan yang kelima, bisa terjadi pada saat setelah bayi terkena demam atau panas. Selanjutnya ada patofisiologinya. Patofisiologinya itu, miliariasis itu diawali dengan tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat, sehingga pengeluaran keringat yang terhambat, dan disertai dengan timbulnya vesikel miliar. Vesikel miliar itu di dalamnya berisi cairan dan ukurannya itu sebesar kepala jarum pentul. Selanjutnya, biasanya miliariasis ini terjadi pada bayi prematur. Dan kenapa bisa terjadi pada bayi prematur? Karena pada bayi prematur itu proses diferensiasi sel epidermal dan apendiknya itu belum sempurna, dan biasanya juga miliariasis ini timbul pada saat 2-3 minggu pertama dan akan hilang 3-4 minggu kemudian. Bahkan terkadang kasus miliariasis ini akan menetap secara lama dan akan menyebar ke bagian-bagian tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi miliariasis atau bentuk-bentuk miliariasis, itu ada 4. Yang pertama miliaria kristalina, yang kedua ada miliaria rubra, yang ketiga ada miliaria profunda, dan yang keempat ada miliaria fustulosa. Untuk miliaria kristalina itu bentuknya vesikal, isinya cairan dan tanpa disertai dengan kemerahan di kulitnya. Lalu vesikalnya itu biasanya bergerombol dan tanpa adanya peradangan. Biasanya munculnya itu di bagian yang banyak keringatnya. Lalu yang kedua ada miliaria rubra. Untuk miliaria rubra itu bentuknya berupa papula vesikal dan eritema di sekitarnya. Biasanya miliaria ini gejalanya itu gatal dan pedih di daerah ruam dan daerah sekitarnya, dan sering disertai dengan infeksi. Lalu ada miliaria profunda. Untuk miliaria profunda ini jarang terjadi, tapi biasanya terjadi di daerah-daerah tropis. Lalu bentuknya itu papula putih, kecil, keras. Dan yang terakhir ada miliaria fustulosa.
Selanjutnya ada tanda dan gejala dari miliariasis. Tanda dan gejala pada miliariasis itu biasanya bintik merah atau ruam pada leher dan ketiak bayi. Dan ini terjadi karena adanya peradangan pada bagian kulit di bagian tersebut. Lalu biasanya ini terjadi karena pada saat memandikan bayi dan saat proses pengeringannya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Dan pada saat bayi berkeringat tidak dilap dengan baik sampai dengan kering. Apalagi jika bayi ini gemuk, karena kulit bayi yang gemuk pada leher dan ketiak itu berlipat-lipat. Jadi, jika tidak dilakukan dengan baik, maka di bagian tersebut akan terjadinya biang keringat tersebut. Lalu ada tanda dan gejala yang lain seperti biasanya biang keringat ini juga terjadi di dahi dan di bagian-bagian tubuh yang tertutup pakaian seperti dada dan punggung. Biasanya gejalanya itu gatal-gatal seperti ditusuk-tusuk dan warna kulit yang kemerahan, juga terdapat gelembung yang berisikan cairan dan juga berukuran kecil. Selanjutnya ada pencegahan dari miliariasis ini, yaitu mengeringkan tubuh bayi dengan baik dan benar. Pastikan tidak ada yang terlewat. Saat cuaca panas, bayi dianjurkan menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan juga tidak ketat. Pastikan lingkungan bayi, ventilasi udaranya tercukupi, dan upayakan lingkungan sekitar bayi dalam keadaan tidak panas atau sejuk. Memandikan bayi secara teratur dan menghindari pakaian yang tidak menyerap keringat dan juga menghindari pakaian yang ketat. Selanjutnya ada penata laksanaan dalam kasus miliariasis ini, yaitu yang pertama ada perawatan kulit yang benar dan selalu menjaga kebersihan tubuh bayi. Yang kedua, upayakan menciptakan lingkungan yang sejuk dan kering atau kelembapannya tercukupi, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Lalu pakaian bayinya dipastikan tidak ketat dan juga menyerap keringat, dan segera mengganti pakaian bayi jika basah karena keringat atau kotor, karena jika tidak segera diganti akan tumbuhnya bakteri dan akhirnya akan terjadinya miliariasis ini. Sekian penjelasan dari saya tentang miliariasis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.